Selamat malam Bapak dosen pembimbing Hawari Darman. Saya Lasmar Wisnaga akan menjelaskan dari dua soal tersebut, dan saya memilih nomor pertama yang tentang lahirnya Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, Republik Indonesia, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Baik, berikut penjelasan saya tentang lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila. Yang pertama yaitu BPUKM, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh Jepang pada 29 April 1945. Tujuannya menyelidiki dan merancang dasar negara untuk Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama mengusulkan dasar negara: Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945, Profesor Dr. Soe Pomos 31 Mei 1945, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila, yang kemudian menjadi nama resmi dasar negara. Yang kedua, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah sidang pertama BPUKI, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali usulan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, mereka menghasilkan Piagam Jakarta berisi rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk 7 Agustus 1945 menggantikan BPUKI. Pada sidang 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara, dengan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa agar semua agama merasa diakui dan dihargai. Peristiwa penting perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Keputusan untuk mengubah sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama. Tokoh Islam seperti H. Agus Salim dan K.H. Wahid Hasyim dengan besar hati menyetujui perubahan tersebut demi menjaga keutuhan bangsa yang baru merdeka. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini tercermin beberapa nilai utama Pancasila. Yang pertama, nilai persatuan atau sila ketiga Persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan atau agama tertentu. Yang kedua, nilai ketuhanan atau sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Yang ketiga, nilai toleransi dan musyawarah atau sila ke-4. Keputusan diambil melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Refleksi saya dalam jawaban ini, peristiwa perubahan Piagam Jakarta mengajarkan bahwa kemerdekaan persatuan Indonesia lahir dari semangat toleransi, pengorbanan, dan kebersamaan. Bagi saya pribadi, hal ini menjadi pelajaran bahwa kita harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan. Di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya, kita harus tetap menjunjung persatuan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik sekolah, kampus, maupun media sosial. Penting untuk menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.